Halo teman-teman gardening, jumpa lagi bersama Gardening at Home ya. Kali ini sekarang ini musim gugur ya, cuacanya sudah mulai agak dingin ya. Jadi saatnya gardening untuk menaruh tanaman di dalam rumah. Nah, berhubung basil ini ya, ini namanya basil ya, atau kemanginya orang sini ya. Di sini namanya ini Strauch basilicum atau basil semak ya, karena dia bisa tinggi terus seperti semak dan berkayu teman-teman ya. Yang kemangi ini basil di sini namanya. Nah, aku nggak tanam yang basilnya atau kemanginya orang Indonesia karena kemarin aku tanam tapi bijinya udah kadaluarsa, udah lama banget, jadinya ternyata nggak tumbuh teman-teman. Jadi aku alternatif dengan beli bibitnya dari sini ya, di tempat sini. Terus kemudian aku tanam dan ini hasilnya. Ini bunganya warnanya ungu ya. Kalau orang sini nih biasanya buat makanan lebah karena mereka itu sangat mencintai hewan. Jadi biasanya mereka tanam basil ini untuk diambil bunganya buat hewan-hewan teman-teman. Nah, kalau aku diambilnya nggak cuma buat hewan, tetapi aku ambil juga daunnya ya buat dimasak. Tapi kalau yang basil ini kalau dimasak itu wanginya jadi hilang. Jadinya saat dimasak, sebelum dimasak memang wangi banget, ini lebih wangi dari kemangi, tapi setelah dimasak rasa basilnya itu hilang teman-teman. Jadi buat kalian ini sih sebenarnya selera sih ya. Oke teman-teman, kali ini aku mau mengajarkan bagaimana sih untuk kita pengen tanaman ini ya. Kita pengen basil ini tapi tetap tumbuh di tahun depan. Berhubung basil di Jerman itu dia tidak tahan dingin, jadi alternatifnya aku harus taruh di dalam rumah. Tetapi karena aku nggak bisa dong taruh dalam rumah segini banyak ini banyak banget tuh ya, segini banyak, aku nggak tanam itu dalam rumah segini banyak. Jadi aku pakai stek untuk propagasi atau perbanyakannya. Nah, propagasinya gimana? Aku ambil ya yang tidak berkayu teman-teman. Jadi ini kan ada yang udah kayu nih ya, tuh udah kayu nih, ini udah berkayu ini ya. Ini aku nggak ambil yang ininya teman-teman, aku ambil yang masih agak-agak muda nih di sininya nih teman-teman ya. Ini ya, atau yang sebelah sini nih, yang batangnya itu masih terlihat agak muda. Jadi sebenarnya stek basil ini aku nggak tahu ya kalau di Indonesia apakah umum ya, tapi ini aku mencoba, ternyata stek basil itu paling mudah daripada kita tanam dari bijinya. Kalau tanam dari biji itu prosentasi tumbuhnya sampai tumbuh bagus itu agak lama teman-teman, dibandingkan dengan menggunakan propagasi stek ya, atau perbanyakan dengan stek ya. Makanya itu aku mau lebih baik dengan menggunakan stek. Nah, caranya gimana? Ini kan ada beberapa ya. Ini ada dalam satu ruas batang ini ada beberapa cabang. Ini cabang-cabangnya nih. Ini yang ini udah berkayu. Ini aku biarkan ya. Aku biarkan di dalam tanah sampai tahun depan ya. Mungkin aku akan tutupin atau nanti lihat kondisi aja. Tapi yang pasti aku akan menyetek ini beberapa ya, teman-teman. Tunggu ya, mana itunya. Nah, ini teman-teman ya. Ini aku stek yang agak-agak bagus ya. Ini yang di sini nih ya, contohnya nih ya. Aku stek ini ya. Ups, nih. Ini dia selalu bercabang ya di basil ini. Dan nanti aku ambil bunganya, aku buang juga nih teman-teman. Ya di sini nih ya, kalian bisa ambil dari sini, kita buang ininya. Jadi yang pertama kita buang ininya dulu ya, bunganya dibuangin semuanya.
karena bunganya itu menghambat proses ya, menghambat proses pada saat mau mau tumbuh akar. Jadi aku buangin ya. Ini juga ada bunganya di tengah. Ini dari sini aja nih teman-teman, karena kalau pada basil itu tiap percabangan dia akan tumbuh tunas. Nih, ini calon tunasnya nih. Ini tiap percabangannya dia ya selalu tumbuh calon tunas. Jadi prinsipnya sama kayak dahlia ya. Kalau kalian perhatikan itu banyak tanaman yang prinsipnya sama ya. Agak susah nih. Nah, jadinya seperti ini. Ini kalian bisa langsung taruh segini ya, jadi satu, atau kalian bisa potong-potong lagi ini ya. Aku biarkan jadi berapa ini ya, bisa jadi banyak sih ini sebenarnya. Aku potong-potong lagi deh ya. Tunggu. Nah, aku potong-potong gini ya. Nih. Nah, ini udah nggak ada lagi ya teman-teman ya. Ini udah nggak ada lagi ya. Nah, nanti jadinya kayak gini. Nah, yang ini nanti jadinya seperti ini. Nah, gimana nih? Nah, ini nanti kita potongin ya. Oke, kita ambil lagi teman-teman. Sebenarnya cari yang batangnya agak panjang ini, seperti ini nih ya. Jadi nggak ada percabangannya, jadi itu lebih gampang teman-teman. Nah, jadi lebih tinggi itu. Nah, ini kan lebih tinggi ya. Ini tinggal diambil dari sini, potong. Nah, udah. Kita cari lagi teman-teman yang batangnya agak tinggi ya. Kalian cari yang batangnya agak tinggi. Kenapa? Karena biar percabangannya itu dia masih dalam bentuk calon di sini nih ya. Oke, ini aku ambil dua lagi nih teman-teman ya. Nah, ini mana itunya ya? Nih. Nah, aku potong-potong seperti ini teman-teman ya. Nah, ini agak panjang ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa bagi dua, segini juga bisa, atau bisa langsung gini aja juga bisa ya. Ini udah ada calonnya ya, kalian tinggal buangin aja nanti ini. Oke, kita ambil lagi. Aku mau perbanyakkan agak banyak teman-teman, jadi tahun depan aku bisa dapat banyak ya. Ini baru satu tahun ini. Kalau punya banyak kan lebih enak. Nah, ini teman-teman ya, ini seperti ini. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, nanti ku taruh di dalam air. Ups, ini ada stevianya nih. Nah, udah tinggal kalian taruh aja di dalam air. Nanti tunggu sampai ini daunnya bisa diambil ya. Daunnya bisa dibuangin juga nih, daun-daun kecilnya. Nanti langsung cepet punya akar dia. Sekitaran 1 minggu lah ya, udah berakar yang basil ini. Karena aku sudah punya yang berakarnya teman-teman ya. Oke teman-teman, segini dulu ya.